الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ومن يكذب فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون يوم يكشف أي أذكر tegese ilinga sira Uzkur ilinga sapa sira yauma yukshafu ing dalem dinane den buka apa ansaqin saking betis wa utawi yukshafu an saqin iku ibaratun iku ibarah an syiddatil amri sangka bangete perkara persoalan pada saat itu berat sekali yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat lil hisabi krana kanggo hisab wal jazai lan jaza lan pembalasan yuqalu den ucapaken kasyafa al-harbu an saqin buka apa al-harbu perang an saqin sangka betisnya terbuka itu artinya berat sekali idza shtadda nalikane banget al-amru apa persoalan fiha ing dalem al-harb orang terbuka betisnya itu artinya sedang melaksanakan pekerjaan yang berat ya membuka betis. Ya, asumsinya orang itu tidak pakai celana ya, tapi pakai pakaian Arab, pakai sarung ya. Kalau disuruh lari, orang pakai sarung disuruh lari ya cincing-cincing ya kan. Melayu, artinya sedang ini. Dulu pada saat perang ada riwayat kalau tidak salah istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dalam peperangan Uhud atau apa orang Islam sedang kepayahan salah satu yang melakukan tugas keperawatan itu adalah istrinya Nabi istri-istrinya atau istrinya Nabi ya salah satu sahabat menggambarkan istrinya Nabi kelihatan gelang kakinya menggambarkan pada saat sahabat tentu tidak bermaksud melihat betis tidak bermaksud melihat itu ya tetapi ingin menggambarkan tentang betapa istrinya Nabi ikut sibuk sendiri bahkan sangat giat sampai harus kelihatan tempat ininya kaki itu maksudnya ya sekedar menggambarkan betapa tentu kalau menurut studi tentang aurat dan lain sebagainya itu sebelum tahun sekian di mana turun ayat hijab terutama kepada istri-istrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh sebelumnya kalau menurut ini ya. Tapi betapa bahwa terbukanya sak itu merupakan penggambaran tentang situasi yang menuntut seseorang untuk bekerja keras. Gitu ya. Tentu kalau orang pakai celana, pakai sepatu ya
Enggak gitu ya. Tapi sama dengan menyingsingkan lengan. Ya kan? Kalau orang pakai kaos, ya nggak perlu menyingsingkan lengan. Tapi dulu mungkin pakaiannya orang Arab kan ininya apa? Over mungkin ya, sehingga kalau mau bekerja menyingsingkan lengan. Itu artinya itu, sehingga kalimat menyingsingkan lengan itu tidak lagi maknanya menyingsingkan lengan, tapi maknanya adalah kerja keras. Mari kita sing-singkan lengan baju. Itu bukan berarti kita menyuruh untuk ini, ya, tapi ini. Tafsiran yauma yukshafu an sakin ditafsiri dengan situasi yang berat. Ini dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Dan tampaknya banyak yang mengutip riwayatnya juga dari Ibnu Abbas, sehingga punya kesan bahwa riwayat ini dinisbatkan kepada Ibnu Abbas kayaknya baik-baik saja. Kayaknya kesan pertama karena tidak membaca secara detail riwayatnya, sanadnya dan sebagainya, tapi kayaknya ya biasa-biasa saja lah dinisbatkan kepada Ibnu Abbas gitu ya. Itu artinya apa? Menakwil Al-Qur'an tidak seperti mana aslinya itu sudah terjadi zaman sahabat. Yukshafu an saqin diartikan membuka betis, diartikan sebagai situasi yang berat, itu sudah ada sejak zaman sahabat, zamannya Ibnu Abbas. Berarti takwil ini tidak hanya pada era-era sesudahnya, tapi itu sudah terjadi pada saat zamannya Ibnu Abbas ya. Karena yauma yukshafu an sakin itu juga ada yang memaknai ya memang sak, benar-benar betis. Sama dengan yadullahi fawqa aydihim walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Ayat-ayat atau nas-nas Nabi yang berbicara tentang penggambaran tentang zatnya Allah. Ayatus sifat. Karena ada yang maknai berarti memang betis itu dibuka benar. Dengan memaknai wallahu alam betisnya seperti apa kita tidak tahu. Tetapi Ibnu Abbas lalu dikutip dalam kitab ini Tafsir Jalalain lebih cenderung untuk memaknai dalam bentuk takwil ya. Dan saya lihat di Kemenak, terjemahan Kemenak itu juga sepertinya cenderung menggunakan takwil dalam wilayah ini. Yauma yukshafu an saqin. Bukan kok ketika betis saat itu dibuka, tetapi maknanya ketika situasi benar-benar sulit. Gitu. Ingatlah, gitu, ketika situasi benar-benar sulit. Wa yud'auna lan den undang, diajak sapa orang-orang kafir ila sujudi marang sujud. Diajak untuk sujud. Bentar ya, saya lihat komentar Kemenak, tapi ini edisi lama. Pada hari ketika petikis, kalau ini masih tidak ada takwilnya ya. Ini edisi tahun 2002 atau 2006, ini yang kuno. Pada hari ketika betis disingkapkan. Tapi kalau yang baru sudah ada dalam kurungnya, lebih cenderung untuk mentakwil ya. Kalau tidak salah ya. Kita bekerja sama dengan diajak untuk bekerja sama Kemenak tanggal 29 di Litbang Stai, diajak bekerja sama untuk membedah edisi yang baru. Mungkin ya online gitu ya. Dari Setai diminta ada beberapa yang perwakilan dari Setai Al-Anwar untuk ikut membedah tanggal 29 Juli. Berarti ini tanggal berapa ini? Tanggal 24 ya. Ya, nanti akan kita lihat di membedah ya. Memang kerjasama dengan sekolah tinggi, minta untuk sekolah tinggi untuk membedah hasil terjemahan Kemenak pada tanggal 29
Juli ya, yang isi ada Gus Ba, ada Pak Najib, dan mungkin saya ya, saya mungkin juga ikut, saya juga sebagai tim ikut menggodok terjemahan yang baru, yang edisi penyempurnaan pengembangan itu, tapi juga sekaligus perwakilan sekolah tinggi. Nanti kita lihat bagaimana ini ya. Ini. Wa yud'auna ila sujudi, diajak untuk bersujud. Fala yastati'una mengkora kuwasa sapa orang-orang kafir. Ay tasiru tegese dadi apa zuhuruhum, apa pira-pira punggunge al-kufar iku tabaqan. Iku papan wahidan ingkang siji. Satu tobak. Satu lembaran, satu tobak wahidan ingkang siji. Tidak ada ros-rosannya, tidak ada persendiannya sehingga bisa ditekuk, tidak bisa. Khasyiatan hale khusyuk, halun iku dadi hal min dhamiri yud'auna, sangka dhamiri yud'auna. Maknane khasyiatan ay dzalilatan, tegese hina. Absaruhum, jadi kayak semacam apa pira-pira peningali, penglihatannya al-kufar. La yarfa'unaha, orang ngangkat sapa al-kufar ha ing absar. Matanya menunduk, khusyuk gitu ya. Khusyuk itu sebetulnya positif ya. Salat yang khusyuk itu positif ya. Itu positif karena khusyuk itu ya hina tapi dengan makna yang positif kalau di dunia. Ya, tetapi kalimat khasyiatan ini digunakan untuk di akhirat. Sehingga maknanya bisa negatif, kayak semacam mungkin ya tahakkum. Kalimat baik tapi digunakan untuk yang tidak baik. Gitu ya. Di saat khusyuk tidak lagi bermanfaat, itu kalimat itu digunakan. Hari ini sudah selesai ujian karena merasa nilainya tidak baik, tiba-tiba malamnya sergap sekali. Terus orang ngomong, wah sergap banget, nah gitu. Tapi ngomongnya itu agak ngomong yang gimana gitu. Karena sergap yang agak terlambat. Walaupun kalau dalam dunia tentu tidak terlambat, tapi orang sering mengucapkannya dalam bentuk keterlambatan. Wah khusyuk sekali, kemarin tidak khusyuk, sekarang khusyuk. Khusyuk ketika tidak diminta untuk khusyuk. Sehingga maknanya menjadi negatif. Hanya khusyuknya tidak lagi ini. Makanya dalam Al-Qur'an wujuhu yauma idzin khasyiah amilatun nasibah. Itu negatif ya kan. Yang positif kan wujuhu yauma idzin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Nah, yang orang kufar wujuhu yauma idzin khasyiyah. Khusyuk. Tapi khusyuk yang sudah maknanya negatif. Saat tidak lagi di khusyuk itu bermanfaat. Jadi ini. Nah, gitu ya. Tarhaquhum dzillah. Jadi pada hari kiamat nanti, saat hari kiamat hiruk pikuk sekali, orang itu diminta untuk sujud, tapi sujudnya tidak lagi sujud ibadah dalam arti di dunia. Karena itulah di sini ditulis imtihanan li imanihim. Bukan taklif, kebalikan dari taklif. Bukan taklif. Kalau di dunia ini kan taklif ya, kita diminta untuk sujud. Sujud berkali-kali di dalam sholat, tapi itu semuanya taklif. Memang kita benar-benar diminta untuk khusyuk. Untuk sujud. Nah, pada hari kiamat itu disuruh sujud tapi tidak dalam bentuk taklif. Ini benar-benar iman atau tidak iman. Kalau iman, dia pasti bisa sujud. Tapi kalau dia tidak iman, dia tidak akan bisa sujud. Karena di dunianya tidak pernah bisa sujud. Maka ketika mau sujud, nggak bisa sujud. Kenapa? Punggungnya tidak ada semacam ros-rosan. Apa itu? Persendiannya nggak ada. Tobakon wahidah. Tarhaquhum, nungkepi taksya tegese nungkepi hum ing mengkono al kufar apa zillatun apa hina.
Waqad kanu lan teman-teman ono sapa al-kufar iku yud'auna iku diundang, diajak fid dunya ing dalam dunya sapa kufar ila sujudi marang sujud wa hum utai mengkon al-kufar iku salimuna iku selamat-selamat kabeh. Ketika anggota tubuhnya masih normal, ada persendiannya di dunia ini normal, disuruh sujud tidak mau. Karena di dunianya tidak bisa, tidak mau, diajak sujud tidak mau, maka di akhiratnya nanti ketika diminta untuk sujud sebagai pembuktian, bukan sebagai ibadah seperti di dunia. Karena di akhirat bukan saatnya taklif. Tidak bisa sujud. Kenapa di dunianya tidak bisa sujud? Fala ya'tuna mengkora nekani sapa mengkono al-kufar bihi kelawan sujud bi an la yusallu kelawan arep ora salat sapa al-kufar. Fadharni mongko ninggalno sira Muhammad ni ingsun aidani ninggalno sira Muhammad ni ingsun waman sertane wong yukadzibu ingkang ngoroaken sapa man bihadzal hadithi kelawan iki hadits ay al-Qur'an dikisi Al-Qur'an. Biarkan saya bersama mereka Muhammad. Ya, kalau dalam bahasa kita biarkan saya bersama mereka itu positif apa enggak? Bisa positif ya. Tapi dalam bahasa Arab makanya wawunya ini kalau kita belajar nahwu waman yukadzibun itu wawu apa? Apakah wawu atof ataukah wawu ma'iyah? Kayak sirtu wan nila itu loh. Sirtu melaku sapa ingsun wan nila serta nil, bukan wan nilu, bukan atof kepada tak, tetapi itu adalah ma'iyah. Sirtu wan nila. Saya berjalan bersama nil. Maksudnya di sampingnya nil. Tapi tidak bisa wan nilu dan nil karena nilnya tidak ikut jalan, yang jalan orangnya. Namanya sirtu wan nila. Namanya wawunya wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah itu setelahnya dibaca nasab. Nah, kalau waman itu mannya itu diatofkan kepada ni, maka waman berarti bacanya apa? Nasab. Nasabnya karena atof. Tapi kalau wawunya itu wawu ma'iyah, maka itu berarti juga dibaca nasab. Tapi nasabnya bukan karena atof, tetapi karena wawu ma'iyah. Ya, ada yang mengatakan, sebaiknya atof saja. Karena masih memungkinkan atof. Tapi ada yang mengatakan itu bukan atof. Itu ma'iyah. Ma'iyah. Beserta. Bukan dan. Tapi beserta. Beserta. Biha yukadzibu ingkang ngoroaken sapa man bihadzal hadithi kelawan iklal hadis. Al-Qur'an dikisi Al-Qur'an. Orang yang ini. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sebetulnya saya nggak tahu ya, kan sense bahasa itu beda-beda ya. Mungkin biarkan dia menjadi urusanku, kamu nggak usah ikut-ikut. Itu maksudnya. Ini kan cerita memberi semangat kepada Nabi Muhammad ya, memberi tenang Muhammad, orang kafir itu kamu nggak usah urusi, dia jadi urusanku. Biarkan dia, aku yang urus. Kamu nggak usah macam-macam. Jadi ini semacam ancaman. Ancaman terhadap orang kafir. Tapi di satu sisi itu berarti menenangkan Nabi Muhammad. Itu sudah menjadi urusanku. Kamu nggak usah ikut-ikutan. Itu kalau dalam bahasa Indonesia dimaknani biarkan saya bersama orang-orang kafir. Itu kayak tidak kurang apa? Kurang terwakili. Ya, kurang apa? Terwakili. Fadharni waman yukadzibu bihadzal hadis, ya kayak kurang terwakili. Tapi ya Allahu alam, kita tidak tahu ya. Maka serahkanlah kepadaku urusannya dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini. Membingungkan ini kayaknya ya. Yang baru kayaknya tidak begini, tapi nanti akan kita lihat ya. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits Al-Qur'an dikisi Al-Qur'an. Sanastadrijuhum bakal ngelulu sapa ingsun. Kalau bahasa Jawa itu enak sekali. Bakal ngelulu sapa ingsun. Hum ing mangkono al-kuffar. Aina khudhuhum.
tegese ngalap sapa ingsun. Ngalap itu artinya menyiksa ya. Di sini hum ing mengkono al kufar qalilan kelawan sithik, qalilan kelawan sithik, sedikit-sedikit. Namanya istidraj dari kata daraj. Daraj itu tangga. Saya akan menarik sedikit demi sedikit. Kayak semacam tangga. 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga, 4 tangga. Itu namanya istidraj. Ngelulu, tapi kalimat istidraj sudah menjadi uruf digunakan untuk hal-hal yang negatif. Nek cara Jawane ngelulu. Jadi menarik sedikit demi sedikit tapi dalam artinya yang negatif. Dilulu. You know. Saya kepingin, bukan saya, ada orang kepingin menjerumuskan seseorang. Seseorang itu lalu setiap hari dikasih uang, setiap hari dikasih uang, sampai besar dikasih uang. Dikiranya baik. Akhirnya dia tidak bisa dewasa karena setiap hari tergantung. Itu namanya kayak ngelulu. Kalau bermaksud tidak baik, maka namanya itu apa? Ngelulu. Dititipi orang agar mendidik dengan baik, tapi tidak mau mendidik dengan baik, tapi dengan cara seakan-akan memanjakan. Namanya ngelulu. Dikasih uang, gak sekolah, dinjarno, tetap dimanja. Nanti sebesar dia menjadi orang yang tidak berguna. Nah, ini perilaku-perilaku yang namanya ngelulu. Min haitsu la ya'lamuna, sangka sekirane orang ngerti sebuah kufar. Biarkan Muhammad, akan saya lulu. Akan saya tarik secara pelan-pelan menuju kehancurannya di mana mereka tidak tahu. Tidak tahu. Mereka menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dibiarkan saja sama Gusti Allah. Sampai kebangetan, tarik-tarik. Nyatane ngenyek Nabi Muhammad ya tidak terjadi apa-apa, sehingga semakin berani. Semakin wani. Puncaknya ketika Nabi sudah tidak lagi punya Abu Thalib. Tambah berani. Ono usus unta tahu usus apa dikalungno nggone Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika sholat lehernya diinjak ya kalau tidak salah. Disir. Nah itu. Jadi semakin kesini semakin berani. Karena dilulu. Kalau kita orang mukmin seringkali Allah kan bukan begitu. Kita berbuat apa, diingatkan oleh Gusti Allah, kita jatuh, ya sedang diingatkan. Bayangkan kalau kita itu setiap kali melaksanakan maksiat, semakin nikmat. Kalau semakin maksiat itu semakin kaya, rezekinya semakin banyak, maka akan semakin maksiat. Nah ini juga Allah juga ngendiko ini. Biarkan Muhammad, itu orang akan saya lulu. Akan saya tarik, ya, semakin semangat untuk menghina Nabi Muhammad. Nyatanya tidak ada apa-apa. Ayat ini kan turun awal-awal dakwah, ya. Menurut sebagian pendapat yang tidak mengatakan sebagian madani dan seterusnya ini kan, ini jelas-jelas kalau ini apa? Awal-awal. Maka semakin berani kepada Nabi. Puncaknya ketika Kanjeng Nabi ditinggal oleh Sayyidah Khadijah dan ditinggal oleh Abu Thalib. Semakin berani. Wa umli lahum, lan memberi tempo, menangguhkan. Tidak segera saya bunuh, tidak segera saya rusak, tapi saya kasih tempo. Lahum marang mengkono al-kufar, ai umhilhum. Tegese memberi tempo sapa ingsun hum ing mengkono al-kufar. Inna kaidi sak temene tipu daya ingsun iku mati niku kokoh. Ai syadidun tegese banget layu toko ingkang ora den kuwataken, ingkang ora den kuwati. Apa mengkono kaidi. Tipu dayaku itu luar biasa, enggak ada yang mampu. Ditipu sama Gusti Allah dengan bentuk kenikmatan-kenikmatan. Dikira benar-benar nikmat, padahal sebetulnya itu bukan merupakan kenikmatan, ya. Ini Gusti Allah bilang kepada ngendika kali
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa umli lahum inna kaidi matin. Ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu di satu sisi ini berat, tapi di satu sisi ini meringankan. Ini di satu sisi berat, di satu sisi apa? Meringankan. Meringankannya di mana? Karena ada janji Gusti Allah, fadharni waman yukadzibun. Kamu jangan ngurusi orang kafir itu sekarang jadi urusanku. Biarkan urusan dia, orang kafir biar kamu nggak usah. Ini urusanku. Itu ringan berarti. Oh islah berarti diurusi Gusti Allah. Aku ora usah ngurusi wong kafir. Tapi di satu sisi ini juga berat. Kenapa kok berat? Sanastad rjum. Itu artinya orang kafir setelah ini tidak jadi jatuh miskin. Artinya semakin naik. Menunggu saat kejatuhannya. Jatuh dari atas itu lebih berat ketimbang jatuh dari bawah. Semakin berani, awas Muhammad siap-siap. Mereka akan semakin berani kepada kamu. Itu kira-kira ya yang bisa kita pahami. Am tas'aluhum. Ya, kembali Al-Qur'an mencari alasan-alasan, mencoba untuk memahami alasan kenapa mereka tidak mau mengikuti Kanjeng Nabi. Itu apa alasannya coba ya? Kok tidak mau mengikuti Nabi itu kenapa ya? Kan sudah disampaikan beberapa. Kenapa tidak mau mengikuti Kanjeng Nabi? Kenapa mereka punya pendapatnya sendiri? Itu kan am itu kan malakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun innalakum fihi lama takhayyarun terus am lakum aimanun dan seterusnya. Nah, sekarang kembali kepada itu lagi. Am tas'aluhum. Balik ana ton jaluk sapa sira Muhammad, kamu meminta-minta huming al-kufar. Ala tablighir risalati, ing atase menyampaikan risalah. Jaluk ajron ing upah. Fahum mongko utawi al-kufar min maghromin sangka maghrom beban hutang beban ya maghrom mimma sangka perkara. Jadi kalimat ghoromah itu apa? Nek ana wong rusak ada ghoromahnya, ada apanya? Ono apa nih? Ganti ruginya. Ya kan? Ini dipecah wong ya. Ghoromah, kamu dapat kena ghoromah, kenapa? Ghoromah itu kenapa itu? Kamu kena ghoromah. Nah, gitu. Maghrom. Tapi maghrom itu juga bisa maknanya hutang. Ya beban lah. Ghorim itu maknanya bisa hutang. Ya namanya beban. Mimma sang perkara yu'tu na ingkang paring sapa kufar ka ing sirahu ing ma iku musqaluna dibebani. Dibebani berat. Fala yu'minuna mongko ora iman sapa mengkono kufar lidzalika krana are mengkono-mengkono tasaluhum. Mungkin orang kafir itu tidak mau iman kepada kamu Muhammad karena kamu ketika menyampaikan risalah minta upah. Tapi kan kamu tidak minta upah. Kenapa tidak mau ikut Muhammad? Soalnya Muhammad ini ngulang, itu njaluk upah sing akeh sehingga orang menjadi berat. Tapi enggak, Nabi Muhammad tidak minta apa? Upah gitu. Muhammad, apa kowe njaluk upah to wong-wong kok merasa berat tidak mau iman. Orang-orang itu kok tidak mau iman, apa kamu minta upah sehingga mereka merasa berat? Enggak, Muhammad tidak upah. Bahkan Muhammad itu orang kaya. Jadi miskin justru karena menyampaikan risalah. Gitu loh. Itu yang kemarin ya, Al-Qur'an mencoba mencari tahu kira-kira alasannya apa tuh ora gelem melu Muhammad iki. Dicari satu persatu kayaknya enggak ada. Am indahu ilmul ghaib. Ana to
balik ana ta iku ing dalem ngersane al-kufar, ing dalem sisinya al-kufar al-ghaibu tawi gaib. Ai Allahul mahfuz, tegese Allahul mahfuz. Alladzi kang fihi iku ing dalem alladzi al-ghaibu utai ghaib, fahum mangko te kufar iku yaktubuna nulis. Sapa wong akeh minhu sangka Allahul mahfuz utawa ghaib, mak ing perkara yakuluna kang ngucap sapa akeh. Apakah mereka tahu tentang ilmu yang gaib, tahu Lauhul Mahfuz dan informasinya dapat dari Lauhul Mahfuz, bahwa Muhammad gila, bahwa Muhammad tidak mendapatkan wahyu, bahwa mereka nanti pada hari kiamat itu lebih mulia daripada orang kafir. Apa mereka sudah ke Lauhul Mahfuz? Enggak, itu juga enggak. Terus kenapa? Alasannya apa mereka? Ya tahu. Fasbir mongko sabar sapa sira Muhammad. Ya fasbir. Sabar ya Muhammad, sabar. Sabar. Karena tadi ya, karena baru sabar karena itu tadi. Karena Gusti Allah ketika mau menyiksa orang kafir pakainya apa? Istidraj. Fasbir. Mongko sabar sapa sira. Ya. Itu orang top loh, Kanjeng Nabi itu orang top. Orang menghina apa-apa saja Gusti Allah ketika mau mengambil itu, mau menyiksa tidak kok langsung disiksa, tapi apa? Istidraj. Tapi kita kadang-kadang dilungkas sak kualat. Kok dilungkas sih piye? Kanjeng Nabi mate ora sediluk. Kanjeng Nabi ku ya suwi bertahun-tahun. Ya, tapi kadang-kadang kita dene ngenyek aku dilungkas sak kualat. Kok dilungkas sih piye? Kok Kanjeng Nabi dijanjeni fadharni itu kan sudah kalimat yang pasti itu dan ditanggung Gusti Allah, tapi nanggungnya Gusti Allah itu terus disusuli sanastadrijuhum. Maka siap-siap Muhammad sing sabar, fasbir. Sabar ini tidak selesai sebentar Muhammad terus tiba-tiba sing ngenyek kowe sikile pincang misalnya terus omahe kobong. Ndak gitu. Sanastadrijuhum. Ya. Fasbir mongko sabar sapa sira Muhammad li hukmi rabbika. Marang hukume pangeran sira fihim ing dalam kufar, bima klan perkara yasha'u ingkang kersa sapa Gusti Allah. Hukum ini berarti keputusan Allah terhadap orang kafir. Jadi hukum maknanya bisa banyak ya. Tapi hukum itu maknanya juga bisa sesuai dengan surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ada gitu ya. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Terusnya apa? Ada wa li rabbika fasbir. Kalau tidak salah ya, dalam surat Al-Muddathir. Ya, wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Jadi sudah diingatkan sejak awal ayat-ayat pertama ngendikane Gusti Allah ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Kalimat wali rabbika fasbir itu mirip-mirip dengan kalimat fasbir li hukmi rabbika. Itu. Berarti maknanya kalimat li hukmi rabbika itu bisa maknanya adalah keputusan Allah terhadap orang kafir meski diurusi Gusti Allah tetapi pakai apa? Istidraj. Li hukmi rabbika itu juga bisa berarti adalah risalah Nabi. Sabar kamu Muhammad menyampaikan risalahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena itu fasbir li hukmi rabbika. Sabar. Yang sabar. Ini tidak mudah dan akan berat. Wala takun ka sahibil huti. Itu ya Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.